Mendaki gunung adalah suatu kegiatan berpetualang di alam liar terbuka untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi, yaitu puncak gunung. Mendaki gunung memang memiliki sensasi yang menyenangkan. Namun, mendaki juga dapat berisiko besar bagi para pendaki. Mulai dari tersesat, hilang, bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya jika tidak mengutamakan keselamatan. Salah satunya adalah seorang pendaki berusia 20 tahun asal Jawa Timur yang bernama Raffi Dimas Badar. Ia dinyatakan meninggal setelah 16 hari menghilang. Setelah hilang lebih dari 2 pekan, pendaki gunung yang juga mahasiswa Universitas Wijaya Putra Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditemukan tim SAR. Korban ditemukan tersangkut batu di jurang sedalam 100 meter. Menurut seorang tim SAR, ada beberapa kejadian mistis yang terjadi selama proses pencarian pendaki tersebut. Salah satunya adalah pengalaman dari Mas Sugi, seorang tim SAR yang ikut mengambil peran dalam proses pencarian almarhum Raffi Dimas Badar. Namun sebelum masuk ke ceritanya, kita doakan terlebih dahulu kepada almarhum semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan bagi keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Siapkan tempat rebahan senyaman mungkin, sediakan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo guys, balik lagi bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Dan di samping gue kali ini udah ada narasumber yang udah pernah menceritakan tentang mengevakuasi salah satu korban pesawat yang ada di Gunung Salak nih, yaitu pesawat Sukhoi. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Om Sugi. Wih, malam. Apa kabar nih Om Sugi? Sehat ya? Baik, Alhamdulillah. ketemu lagi. Waduh, udah lama banget nih nggak ketemu nih Om Sugi nih. Kesibukannya lagi apa nih sekarang nih? Ya, wirawiri aja sih. Kemarin baru balik dari Lumajang. Oke. Ikut program recovery-nya teman-teman. Nah, kalian semua pasti pada penasaran nih sama cerita Bang Sugi kali ini nih. Pantengin terus besok pagi, jangan lupa lu subscribe dan like, comment, and share. Dan juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, kemarin yang Lumajang itu, gue sebenarnya baru selesai program di Lumajang. Dan hari-hari menjelang selesai di Lumajang tuh, gue lihat di medsos nih ada orang hilang di camping ground Krapyak ya. Itu baru inilah, sebulanan yang lalu lah. Itu viral tuh, lumayan banyak juga. Kalau lihat di YouTube juga sekarang udah banyak. Nah, gue tahu berita itu, tapi kayak gue jadi kayak terlalu meremehkan ini. Gue agak berpikir, gue brengsek juga sih, nggak etis juga. Tapi emang gue belum nggak sempet, artinya belum bisa gue ikutan gitu. Maksud gue kenapa gue pikir jadi meremehkan tuh begini, ini ada anak muda hilang di camping ground Krapyak. Camping ground Krapyak itu di kaki gunung, di tempat wisata lah ya, di tempat wisata di di kaki gunung Arjuna Welirang tuh. Iya, iya. Daerah mana sih? Mojokerto. Ya gue pikir halnya sepele amat sih, orang camping ini biarin aja lah. Toh yang nyari udah banyak tuh, termasuk teman-teman gue dari Surabaya banyak. Sampai operasi SAR itu ditutup dan tidak ditemukan. Oke. Nah ini jadi, oh serius amat ini cuma di camping ground tapi nggak ditemuin gitu. Oke lah, udah operasi SAR itu udah ditutup. Nah begitu udah selesai program gue di Lumajang, tiba-tiba dijapri sama temen gue, anak Surabaya. Bro, minta cuti lah bro, ikutan ini. Kasih tuh surat dibuka kembali kan, operasi SAR dibuka kembali. SAR Krapyak Raffi Dimas, siapalah namanya. Gue nggak banyak AIU, gue bilang siap, gue bilang gitu.
kan kalau itu operasi SAR mau dibuka lagi tanggal berapa ya, hari Senin gitu. Udah gue hari Sabtu meluncur ke lokasi gitu. Serius bro? Iya, udah gue gituin, udah nggak jawab lagi. Nah, nggak lama dari itu ditelepon lah dari teman-teman dari Bandung, dari organisasi lah, dari ini, Bang, abang masih di Lumajang. Gue udah nebak ini pasti nyuruh gue ngesar gitu. Iya, kenapa? Ini bang, dari pengurus mau ngirimin anak-anak buat operasi SAR di Kerapiak. Abang udah denger? Udah, ulang. Abang siap berangkat? Siap, gue gitu. Ya udahlah. Terus gimana bang? Ketemu di lokasi? Udah gue gituin aja. Nah, berangkatlah tuh gue hari Sabtu. Sabtu pagi, udah selesai program di Lumajang, gue berangkat. Nah, balik lagi ya. Tadi omongan gue, di mana gue ada kesempatan, di situ ada gue punya perlengkapan yang ya setidaknya agak proper lah. Terus juga balik lagi, ada duit gitu, ada ongkos, dalam duit itu ongkos. Karena kan gue SAR bukan atas nama siapa-siapa gitu. Paling cuma atas nama organisasi dan pribadi, individu aja, suka-suka. Jadi mau nggak mau keuangan ya cuman keuangan organisasi atau keuangan pribadi. Gitu. Benar. Nah, berangkatlah gue ketemu langsung ke Surabaya ke tempat teman gue yang ngajak ngesar itu. Oke. Kalau dia kan lewat WhatsApp. Kalau mau tahu kronologisnya nanti aja bro, gue jelasin di sini. Ya udah, nanti ketemu di Surabaya baru dijelasin ABCD-nya. Nah, ikutlah gue ngegabung tuh. Jadi gue nyampe hari Sabtu sore, malam Minggu itu juga berangkat. Sabtu malam itu Minggu berangkat, menjelang subuh lah, Minggu pagi tuh udah nyampe di Kerapiak. Nah, nyampe di Kerapiak baru mulai di prepare lagi tuh, mau bikin pos SMC lagi kan, bikin pos SMC. Anak-anak SAR Surabaya yang menginisiasinya bikin, terus di prepare semuanya, alat komunikasi, rig di setting. Nah, Minggu siang gue baru ketemu sama rombongan gue yang dari teman-teman satu junior gue dari satu organisasi ini. Baru tuh kenalan, gue juga baru kenal sama junior gue ternyata di situ. Terus wah, kalau begini mah besok juga ketemu nih, gue bercandain gini. Gue dapat tenaga-tenaga yang fresh begini nih, yang masih original. Maksudnya junior gue nih kan baru selesai ikut pendidikan dasar. Wah, masih semangatnya masih tinggi, tenaganya masih fighter lah Pak. Masih fresh banget. Masih fresh. Nah, terus malam Senin itu di briefing untuk besok kan, untuk memulai operasional besok, karena operasi itu baru dibuka Senin pagi gitu. Habis briefing strategi pencariannya, mau strateginya seperti apa, ada berapa SRU yang mau terlibat besok, itu banyak juga, 30-an lebih lah. Nah, tadinya mau dibagi jadi 4 SRU, tapi akhirnya kan titik pencarian yang utama nih, setelah dianalisa gue bilang lewat peta topografi kan. Kalau analisa gue sih paling berat, ini aliran sungai ini 80%. Terus sebelahnya lagi nih ada aliran sungai ini 20% gitu. Jadi antara aliran sungai ini dan ini, emang aliran sungai ini tanpa nama sih. Ya namanya aliran sungai kecil kan, dan aliran sungai kering itu. Temporer. Nah yang ini satu SRU, ini satu SRU. Jadi SRU selebihnya mereka ambil di tengah-tengah punggungan ini. Jadi 2 sungai, sini dan kanan dan kiri. Nanti selebihnya SRU cari tengah-tengah. Nah, pencarian itu kronologinya tuh gini. Ternyata begitu gue simak. Jadi ada serombongan anak muda nih camping di camping ground Kerapiak itu.
Kerapiak ini sebenarnya ada tempat peziarahan gitu lah. Di situ ada orang nyebutnya petilasan, ada orang nyebutnya makom. Terus apalagi, emang banyak sih. Kalau gue bilang banyak tuh ada lebih dari 4 atau 5 gitu ya. Ada makam mbah ini, ada mbah ini, ada eyang ini, ada Prabu Brawijaya gitu yang paling atas nih. Jadi, nah camping groundnya itu di antara petilasan-petilasan itu tuh ada camping ground Kerapiak di bukit, namanya Bukit Kerapiak. Bukit itu luas tuh di atasnya dan view-nya juga bagus. Nah, balik lagi ke cerita camping ground ini. Jadi ceritanya ini anak camping di situ, di camping ground itu pada satu subuh Minggu. Jadi mereka camping Sabtu Minggu nih. Ini namanya Raffi Dimas. Raffi Dimas ini sholat subuh pagi itu. Musolanya juga nggak jauh, ada musola di camping ground itu. Dan sempat gue lihat juga musolanya, dan gue juga camping dekat situ akhirnya. Nah, setelah sholat subuh, dan pada saat sholat subuh ini si Raffi ini pakai sendal kan kita ilustrasikan atau membayangkan aja. Dia ambil sendal ini kan asal-asalan aja ya. Diambillah sendal perempuan, mungkin. Dipakai tuh sendal perempuan, dipakai sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh kan ngapain juga? Ini bayangan gue nih. Mau ngapain lagi sih? Mau balik lagi ke tenda, masa mau tidur lagi gitu? Terus mau masak-masak juga ntar aja lah, nunggu yang lain yang lain pada bangun mungkin. Emang daerah situ sih masih landai-landai aja. Lalu jalan-jalan lah dia nih. Bayangan gue begitu nih. Jalan-jalan lah dia nih. Jalan-jalan ke arah petilasan-petilasan tadi tuh. Nah, petilasan itu mulai nanjak-nanjak jalannya tuh. Jadi yang dia bawa tuh cuman pakai sendal perempuan sama bawa HP, pakai jaket. Terus sampai Minggu siang ini teman-temannya si Raffi ini nungguin si Raffi nggak ada gitu. Karena kan mereka subuh nih nggak tahu si Raffi kemana. Raffi nggak balik lagi ke tenda. Turunlah mereka tuh menjelang siang, mereka turun dan lapor bahwa ada temennya yang menghilang. Bukan hilang kan berarti kan menghilang. Menghilang, ditungguin dilaporkan sampai sore segala macam, nggak balik juga. Nah, positifnya dia menghilang itu kan karena dia nggak balik lagi ke tenda, terus motornya dia juga masih dititip di tempat parkiran kan gitu. Nah, dari situlah Minggu, Senin baru dilakukan pencarian. Begitu operasi SAR itu dibuka, nih gue kan belum terlibat ya nih pada saat operasi SAR itu pertama ya. Termasuk teman-teman gue anak SAR Surabaya juga udah terlibat tuh di situ. Dan menganalisa segala macam pencarian. Jadi di dekat camping ground itu ada jalur yang ke arah petilasan-petilasan tadi tuh, ke arah makam petilasan terus lempeng. Nah, itu ternyata ada satu objek namanya putuk puyang. Kalau bahasa Jawa putuk puyang. Tapi sebenarnya putuk itu bukit. Pucuk lah, putuk puyang, bukit ke arah, ini sebenarnya ini jalur pendakian ke arah Gunung Arjuna Welirang. Atau kembar 1 kembar 2. Arjuna Welirang lah tepatnya. Tapi jalur ini nggak pernah dipakai buat pendakian. Tapi yang viral cuman jalur ke pucuk puyang ini, ke putuk puyang ini dah. Nah, dari camping ground ke arah pucuk puyang ini banyak tanda-tanda tanda panah, terus ininya arah pucuk puyang gitu kan. Nah, dia mungkin ikutin itu terus tuh. Dan kebetulannya jadi dari petilasan ini ada petilasan yang paling atas namanya petilasan Brawijaya. Di sekitar situ tuh ada rombongan orang lain yang camping di situ. Di atas itu ada rombongan orang lain camping, dan kebetulan juga itu salah satu orang yang camping itu ngevideoin pakai HP. Ngevideoin itu seputaran gini nih. Berapa? 360 derajat ya. Seputaran.
Jadi si anak ini masuk ke dalam frame itu. Tuh, dia masuk ke dalam frame dari mulai dia depannya masuk sampai si yang ngevideo ini nih muter begini, masuk lagi belakangnya. Jadi dia kesut depannya dan kesut lagi belakangnya gitu. Itu sangat jelas. Nah, cuma video itu diberikan hari Rabu gitu. Karena udah viral nih. Dari mulai Minggu, Senin, Selasa, ini udah mulai viral pencarian si Raffi ini di sekitar camping ground itu. Si orang yang camping itu ngebaca kayaknya ada apa, ngedenger ya, Ada berita yang hilang itu. Dikirimlah video itu ke temen yang ada di pos kosar tadi tuh. Ini bukan orangnya gitu kan, dikonfirmasi. Baru dikonfirmasi ke apa? Ke teman-temannya, ke keluarganya. Oh iya benar. Ini kan ajaib gitu. Anak ini masuk frame itu ajaib lah. Oh bener dia. Terus begitu positif itu dia, ditanya-tanya lah. Jadi setelah anak itu tervideokan pagi itu, jadi video itu terekam jam 6 kurang lah, kurang lebih gitu. Jam 6 kurang kan ada di ininya kan. Jam 6. Jadi antara subuh, habis subuh, dia sholat subuhnya jam berapa juga kan belum pasti tuh. Subuh kan antara jam 4:30 sampai jam 5 ya. Pokoknya setelah sholat subuh sampai dengan itu terekam, dari mulai camping ground sampai ke lokasi si petilasan Brawijaya itu kan ya masuk akal, memang jam segitu gitu waktu tempuhnya. Dan pada saat direkam masuk ke dalam video itu tuh sendal udah ditenteng gitu. Nah cuman kok iya sampai berita itu ditutup, sampai operasi SAR itu dinyatakan ditutup kurang lebih hari Rabu, Kamis, Jumat, semingguan lah, seminggu lebih tuh akhirnya operasi SAR itu ditutup gitu. Dan tidak ditemukan lagi si Raffi ini. Ditutup dan dibuka laginya itulah gue baru gabung di situ. Nah tadinya gue satu memang lagi pas nggak ada waktunya, gue lagi masih kerja. Yang kedua kayak gue bodoh amat gitu, maksud bodoh amat tuh masa iya orang lagi camping aja kok hilang gitu kan. Ternyata seserius itu. Jadi hal satu yang, nah setelah itu gue balik lagi ke cerita yang tadi itu, yang gue sempat ikut dan akhirnya ikutan operasi SAR, gue dengan junior gue 6 orang, terus 7 orang lah sama gue ya. 7 orang nih gue minta ke temen gue anak SAR Surabaya, kalau bisa gue jangan dipecah nih SRU-nya, gitu. Satu SRU gue akan konsentrasi nyari ke aliran sungai ini. Nah, operasi yang sudah direncanakan sungai ini dan sungai ini yang tadi ini 80% analisa gue di sini. Karena lihat dari konturnya dan sebagainya dan analisanya begini, gue udah pelajarin dia akan lari ke sini gitu ya. Sampai ya mungkin biar jadi semangat nih gue, dalam arti bukan sosokan atau sombongan gue, sampai gue bikin ini kalau nggak ada di sini gue nyerah, gue bilang. Kalau nggak ada di aliran sungai ini gue nyerah. Nah strateginya tuh sebenarnya bisa down top dari bawah ke atas nyusurin sungai, atau bisa dari atas ke bawah, strateginya begitu bisa. Tapi operasi SAR mau dibuka lagi kan hari Senin. Gue malam Senin itu udah di situ, udah ikut briefing dan sebagainya. Nah gue bilang gue minta izin sama SMC, kalau boleh gue sama temen-temen mau duluan ke camping ground ya, karena nih pos SMC dengan camping ground ini beda, jaraknya beda. Pos SMC-nya di bawah. Nah ini camping ground-nya ini masih di atas lagi, karena dia harus lewatin tanjakan tangga terjal banget, tangga batu lagi, tangganya orang untuk ke tempat petilasan itu, dan lumayan tinggi. Ya gue pikir satu, gue izinnya biar besok hemat waktu, gue lebih santai gitu. Yang kedua, gue pengen ngajak teman-teman gue nih
junior gue nih, saudara gue nih mereview dari awal gitu, dari mulai camping ground. Diizinin gue. Tapi akhirnya pagi-pagi itu juga, yang Senin pagi itu justru tim SRU yang udah dibentuk ini udah naik ke camping ground, udah gue masih pada masak-masak baru mau makan gitu, mereka udah datang, udah ngumpul. Ya udahlah, akhirnya bareng tuh kita packing, terus gue bilang di situ gue coba ikutan mereview ke teman-teman yang ada di situ, termasuk ke junior gue. Nih lo lihat, itu musola, kita anggap yang musola tempat dia sholat subuh tadi tuh. Nah dari sini kira-kira areal tenda dia di daerah sini. Nah, makanya gue bilang malam itu, gue tanya ke 6 orang ini, lu ada yang rajin sholat nggak subuh, gue bilang gitu. Pada main tunjuk-tunjukkan, ada bang, nih ntar 2 orang gitu, tapi nggak tahu tuh subuh itu dia sholat atau enggak. Maksud gue, emang apa bang, nanya-nanya, emang kenapa bang nanya-nanya yang suka sholat? Ya bukan apa-apa, gue pengen ngebayangin yang sholat itu ya si Raffi itu, gue bilang. Kalau sholat subuh terus bagaimananya. Oh itu doang. Ya udahlah. Akhirnya dari musola itu kita review. Terus tuh, anggap aja nih dari sini si Raffi cuman pakai sendal, gue bilang. Gak bawa apa-apa, gak bawa air minum, gak bawa makanan, pakai jaket, bawa handphone doang. Kan gitu. Itu kalau dicari videonya juga masih ada, video yang pendaki orang camping ngerekam dia tuh. Coba kita membayangkan jadi si Raffi, ayo sama-sama kita naik gitu. Sampai di aliran sungai yang mau gue telusurin itu, dan rencananya sebenarnya sih awalnya gue pengen dari bawah ke atas gitu. Kenapa dari bawah ke atas? Karena lebih aman. Tapi pada kenyataan besok paginya sambil mereview mulai dari camping ground, musola, terus jalan setapak. Oh dari sini nih, udah mulai jalannya terjal gitu ya. Dan sampai tempat dia kerekam sama si orang camping itu kan sendalnya ditenteng. Berarti kenapa ditenteng? Ya karena udah licin lah jalannya, udah terjal. Dan dia nggak bawa air loh. Jadi, dan saat kerekam itu dia ngos-ngosan itu kayak orang nggak kehausan, ngos-ngosan biasa aja. Tapi gue pikir gini. Gue kasih tahu ke mereka, ada kemungkinan dia sudah minum di sini, di daerah ini, di Eyang Badak tuh ada petilasan namanya Eyang Badak, yang itu kita jadiin base buat OSC, On Scan Commander, yang tadi di awal gue cerita. Ini ada SMC, ini ada OSC. Nah OSC-nya di Eyang Badak. Nah itu di situ ada toilet lah di Eyang Badak itu, dan ada tandon air, drum. Kemungkinan dia minum di situ, satu ya kan. Atau di sini nih deket ada, bukan warung ya, itu sebenarnya buat orang-orang yang ziarah ke petilasan itu suka tidur di situ tuh, ada keran juga. Jadi gue yakin kalau dia nggak minum di sini di toilet itu, kalau nggak dia di keran itu, gue pikir gitu kan. Tapi artinya ini anak kondisi nenteng sendal, terus nggak kehausan, nggak kelihatan dia ngap-ngapan gitu, santai aja, santai naik. Dari situ, dari jam 6 terekam itu sampai siang camping turun ini, kalau menurut cerita ini si Raffi ini nggak turun-turun gitu. Jadi nggak ketemu lagi, nggak saat dia turun tuh nggak ada si Raffi turun. Menurut laporan teman-teman anak-anak yang camping tadi nih, karena bukan ditunggu ya, sampai mereka turun tuh nggak ketemu lagi orang turun gitu. Si Raffi ini termasuk nggak turun. Nah artinya itulah yang gue telusurin terus sampai ke jalur itu, sampai ke Pucuk Puyang. Tapi sebelum ke Pucuk Puyang kan ada pertigaan ini yang ke arah jalur pendakian Arjuna Ulirang ini. Nah gue lanjut dulu nih sebelum belok ke Pucuk Puyang, karena jalur yang gue telusurin ini pertama masih banyak sign-signnya atau tanda-tanda panah ke arah Pucuk Puyang. Setelah Pucuk Puyang, tanda panah ke Pucuk Puyang ini nggak ada lagi tanda. Terus aja lempeng. Nah jalannya tuh makin sempit, yang ke arah jalan ke puncak ini, ke Arjuna Ulirang ini makin
belukarnya makin, semaknya makin banyak gitu. Jadi dengan kondisi misalnya kaki celananya dilinting terus dia nenteng sendal, gue pikir ini udah mustahil dia kesini. Tapi semua itu juga gue minta pendapat Dari regu ya teman-teman gue juga. Gue bilang, menurut lu gimana nih? Lu wah nggak mungkin bang. Jadi itu 90% lah kira-kira semuanya menyatakan nggak mungkin lewat sini. Oke, close ya. Kita menyatakan dia nggak mungkin ke sini. Oke, kita turun lagi ke pertigaan, barulah belok ke Pucuk Puyang. Nah, Pucuk Puyang ini nggak ada lagi di puncak Pucuk Puyang ini nggak ada entry point selain jalur ini doang. Jalur masuknya cuma ini. Jalur yang lain tuh sekitaran tuh alang-alang aja tinggi. Tapi emang view-nya bagus. Alang-alang-alang-alangannya nggak kelihatan ada jalan keluar lewat situ. Tapi dari pengalaman gue yang beberapa kali ini kan, makanya gue tuh agak senengnya di situ tuh bawa anak-anak muda. Gue bilang, coba lu sekeliling kita mencar, kita sekeliling alang-alang, kalian cari jalan yang kira-kira bisa diterobos gitu. Termasuk gue nyari juga. Mencar nih, jalan tikus. Oh ada bang. Ya gue juga ada nih. Ternyata di balik alang-alang itu banyak jalan-jalan kecil gitu. Terus ada juga bekas orang ngecamp ya kan. Nah akhirnya jalan itu mengerucut jadi satu. Tep agak terjal juga sampai ke dasar sungai. Dasar sungainya kering. Dasar sungai kering. Semuanya sampai di bawah nih berdelapan termasuk gue. Bertujuh termasuk gue. Terus gue bilang, coba yuk sebagian kita ngecek ke atas. Sebagian tunggu dulu di sini. Gue ikut ngecek ke atas. Pun ketemu sampah-sampah juga. Ini antara sampah kan masih baru. Mungkin sampah pencari yang kemarin ikutan ngesar. Atau sampah apa gue juga gak ngerti. Akhirnya ya udah daripada ini kita bersihin aja. Bawa nanti buat bukti gitu. Nah sampai ke atas kira-kira udah nggak mungkin. Udahlah nggak. Ini sepertinya cukup kita nyampe sini. Kalau kita membayangin jadi dia pun ngapain dia naik kalau ketemu aliran ini dan nggak ada airnya juga gitu ke atas. Baru kita rame-rame tuh turun, ketemulah air terjun. Tapi sebelum ketemu air terjun emang ada terjal-terjal gitu ya. Di foto juga gue masih ada, nanti kalau mau gue share tuh ada foto-fotonya. Jadi nah udah mulai nemu jejak sebetulnya, jejak kaki yang tanpa alas kaki. Jadi jejak kaki telanjang di ujung-ujung pasir gitu. Jadi ada ceglokan pasir-pasir dan semua, bang ini nih jejak nih, coba lo lihat. Oh iya nih punya dia nih, gue bilang. Ini bener jejak kaki, tapi gue bilang masih gitu. Oh iya nah, biar buat mereka semangat kan, teman-teman semangat nih. Itu dia itu, begitu. Udah coba kejar, pelan-pelan aja. Telusurin, ketemulah air terjun, bentuknya undak-undak lagi tuh. Tapi sebelum ini undak-undak yang pertama nih ada cekungan airnya masih ada, mangkok gitu ya. Nah, sininya nih nggak kelihatan. Nah dari situlah kita berhenti, kita cek ke kiri atau ke kanan gitu. Wah nggak ada lagi bang, udah blank. Ya udah kita cari jalan keluar lah, kita pelipir aja ke kiri. Nyampe lah di punggungan. Di punggungan ini ketemu jalan setapak lagi nih, jalan-jalan kecil lah, jalan-jalan pemburu atau apa. Terus kita telusurin sampai ke aliran sungai, aliran air lagi tuh, aliran sungai lagi kan. Tapi kan nih alirannya kering, tanpa air udah. Set. Nah, begitu nyampe lagi di dasar sungai, kita telusurin lagi tuh ke atas, ke air terjun itu tadi tuh, ke bawah. Gue bilang, kita harus telusurin sampai bawah air terjun tadi tuh. Nah, sebelum telusurin itu kan udah jam 12 siang tuh. Hari Senin itu. Jadi gue mulai Senin pagi nih, Senin jam 12 siang gue buru-buru aja. Ini kita harus gue berusaha ikut aliran pipa itu. Pipa itu kan ke tempat para peziarah tadi tuh. Gue kejar ke ujung pipa, ntar kita makan siang di situ. Oke deal bang. Nyampe lah di ujung pipa itu, di mata air itu, tempat tetesan-tetesan itu, jam 1 siang udah kita makan dulu. Terus makan, kira-kira lama lah itu. Kita masak-masak, ngopi-ngopi, makan sampai jam 2:30-an. Gue bilang,
Siapa yang mau nunggu sini, siapa yang mau lanjut ke atas nyari sampai ke kaki ke bawahnya air terjun. Dan akhirnya mereka berenam tuh mau semua naik. Gue yang nungguin barang-barang itu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah mereka semua ada tuh. Gue sendirian nungguin di tas itu. Ya sambil tiduran ngerokok, ngopi lagi. Gue bawa termos kan sambil nunggu mereka balik lagi. Ya kira-kira jam 3:30 lah tuh. Mereka balik lagi tuh. Balik lagi dari jauh tuh udah teriak-teriak, udah apain. Gue tanya, gimana? Aman bang? Ketemu ceceran bang? Udah pada ngumpul, ketemu apa? Sendalnya ketemu. Lu bawa? Bawa. Terus dikasih lihat tuh, oh iya. Positif nih sendal yang dia bawa gitu. Sendalnya bener sendal perempuan. Terus cuman orangnya kita belum subjeknya korbannya kita belum lihat bang. Cuman dari 6 orang ini semuanya bau gitu. Yakin lu bau? Yakin bang. Ya udahlah, dia udah di situ. Ini udah sore, kita turun ke pos OSC, kita bikin camp di sana kan. Perlengkapan kita taruh di sana tuh, di calon pos OSC kan. Ada pondoknya peziarah di situ, yang Wadak namanya. Jadi ransel kita taruh di situ, yang kita bawa buat searching tuh depek-depek, ya isinya yang buat makan siang, sama alat masak seperlunya aja, sesiang itu, seharian itu. Nah, setelah ketemu itu, baru kita turun lagi. Turun ke tempat lokasi kita naruh keril, baru kita bikin tenda. Karena udah sore kan, udah dikasih tahu ke OSC bahwa kita udah nemuin ini apa sendalnya, buktinya udah. Nah, udahlah kita bikin camp. Malamnya baru evaluasi lagi tuh, evaluasi untuk sekaligus briefing buat skenario besok pencariannya atau lanjutnya bagaimana. Nah, dari 1, 2, 3 SRU besar ini jadiin satu lagi, pecah jadi 2. 1 menelusuri sungai yang tadi siang gua telusurin, yang kita telusurin bareng-bareng. Nah, 2 yang langsung ke lokasi ke atas air terjun tadi tuh. Jadi bagi 2. Cuman dengan alat-alat yang sudah kita persiapkan, bawa tali, bawa pulei, bawa webbing, bawa harness dan sebagainya lah. Yang nanti bakal turun juga harus pakai helm dan sebagainya udah. Nah, besoknya kita lanjut begitu pencarian, melanjutkan rencana yang udah kita sepakatin tadi malam, pagi-pagi bagi 2. Nah, sampai di lokasi baru prepare tuh. Gua nggak ikutan. Gue ada di pos OSC, ada nunggu aja standby gitu. Ya udah. Ya maksud gue, analisa gue udah tepat, dia udah dalam hati, ya udah biarin aja mereka yang bekerja udah banyak banget gitu. Gue standby aja di ini. Ya bercanda-bercanda aja sih gue bilang. Bang lu nggak ikut gitu. Ya lu lah yang muda-muda, jangan gua lagi gitu. Nah sampai di situ akhirnya ya dengan upaya-upaya mereka tuh udah bisa lah si subjek itu dievakuasi ke atas, terus di Pulasara lah ya, di Pulasara terus dievakuasi sampai habis maghrib baru bisa sampai ke pos SMC dan serahkan langsung ke pihak keluarga. Nah, kira-kira gitu. Akhirnya ketemu bang si survival ini? Ya ketemu dan cepet gitu. Alhamdulillahnya bisa cepet. Dan kenapa bisa cepet ya tadi gue berbekal dari pengalaman gue yang awal dulu tuh terus dan makin analisa ini makin asik gitu. Jadi kalau orang nanya alasan gue mau berangkat SAR karena demi kemanusiaan, karena demi menolong orang, gue sebenarnya di otak gue udah nggak ada itu gitu. Otak gue tuh cuma pengen bener nggak nih gitu. Cuma pengen membuktikan. Iya.
membuktikan analisis yang iya. selama ini udah dikembangkan gitu Iya, mungkin, jadi gue Bang, nggak ya? munafik karena nggak sosokan. Gue pengen nolong orang. Iya. Nggak, terlepas itu ya emang misinya misi menolong, tapi beneran di otak gue tuh kadang-kadang udah nol. Maksud gue rasa menolong tuh bukan itu, bukan yang itu, jadi bukan utama. Jadi rasa penasaran gue membayangkan, oh ini kalau begini analisanya akan ke sini, ketemunya di sini, dan bener ketemunya di situ. Satu, analisa gue bener. Yang kedua, malah gue suka nih analisa dari junior gue nih yang, jadi tradisi kita tuh sebelum berangkat ke lapangan udah menganalisa di atas peta topografi. Dan udah diplotting sama junior gue, bener di situ titiknya, gitu, ketemunya di situ. Jadi kenapa bisa begitu ya, karena bisa menganalisa di atas peta dan bisa membayangkan dari peta itu, bisa membayangkan kondisi lintasannya, kondisi lokasinya seperti apa, sehingga dia bisa terjebak ke situ gitu. Berarti juniornya keren-keren juga nih Bang ya? Ya alhamdulillah memang ya begitu belajarnya. Jadi yang paling penting banget itu mental dan menganalisa tuh, kok iya mungkin nggak sih dia ke situ gitu. Jadi yang menurut orang, wah ini nggak mungkin, oh ini nggak mungkin. Nah ini bisa jadi mungkin dengan menganalisa tadi tuh, daya jelajah dan sebagainya tadi yang udah diceritain. Mungkin dari siapa dia ya Bang ya? Iya. Tanya ini Iya. ya, dari umur, Iya. dari fisiknya Betul. juga kan ya, benar-benar. Dan lagian kalau yang terakhir ini, yang si Raffi ini kan, gue nganalisanya, ini anak sebenarnya sepele banget sih kasusnya. Cuman dia habis sholat subuh, pengen jalan-jalan dan keasikan gitu. Keasikan tapi dia lupa membawa sesuatu. Misalnya kalau kata gue, kalau dia mau asik kan, Lambo ya dia bawa snack lah, makanan ringan, bawalah air, nanti mungkin bawa alat buat masak-masak, sekedar bikin kopi, kan asik tuh. Benar. Tapi dia mengabaikan itu, ya cuman nggak, mungkin gara-gara ya medsos tadi, mungkin dia cuma mau jalan-jalan, moto akhirnya kejebak gitu. Itu kan hal sepele, tapi berakibat fatal. Jadi gitulah penjelasan gue nih, yang awal tadi gue begini dan di akhir ini gue begini. Dan thank you banget nih Bang, udah pengen berbagi pengalaman search-nya Bang, bisa dibilang ya, search and rescue ya Bang. Ya, SAR itu kan search and rescue. Iya. Tapi karena udah kejadiannya sudah beberapa hari, jadi rescue-nya ini bisa jadi hilang gitu ya, bisa jadi hilang. Yang akhirnya jadi SAR, search and evakuasi. Jadi Berarti Bang kata dia abang ini cuma tim kedua lah dibuat setelah penutupan. ya, setelah operasi SAR itu dinyatakan ditutup. Iya, kan biasanya kan itu 7 hari Bang ya? Ya, kurang lebih Bang, sih. kurang lebih. Ada yang 7 hari, ada yang sekian hari, Tergantung- kadang ada yang sampai 40 hari. Tergantung biayanya mungkin. Tergantung supporting gitu. Supporting biayanya ya. Iya, jadi abang ini tim kedua lah, setelah itu nih baru Iya, dibikin iya, lagi iya. begitu ya. Dan hasilnya ketemu Bang nih. Ya kita kan dari survival karena ini. berpikirnya gini, ya kasihan mungkin kasihan kok bisa nggak ketemu, kenapa, terus kasihan juga pihak keluarga yang nunggu gitu. Mau dalam bentuk apapun, keluargaku bagaimanapun ya sebisa mungkin harus ditemukan kan gitu. Ya, Ya minimal dasarnya itulah. jasadnya ya minimal ya. Ya. Harus pulang gitu ya. Ya itu mungkin, jadi nggak ada serem-seremnya. Iya, jadi ini bukan cerita serem ya. Jadi ini Iya. cerita pengalaman hidup. Ya cerita tentang rescue. Ya kalau teman-teman semua yang naik gunung tanpa perlengkapan, tanpa pengalaman ya bisa hilang ya. Mungkin Bang Sugi nanti yang evakuasi nih. Aduh, yang jangan, nyari Bang. Bang. Tapi Ya, jangan sampai sih Bang. jangan Ya, kalau bisa sampai. ya. Jangan Makanya, sampai. Ya apapun, kita harus mengedukasi teman-teman yang baru mau Mencoba ke mau gunung hobi gitu, naik gunung. iya. Jangan menyepelekan lah. Benar. Gunung ini kan tempat yang keren tapi berbahaya. Benar banget. Olahraga yang ekstrim Bang, Iya, kalau menurut gua sih. Olahraga ekstrim tapi menimbulkan bahaya juga. Benar. Jadi usahakan kalau kalian mau naik gunung ke apa, kegiatan di outdoor itu tetap balik lagi, jangan pernah menyepelekan kegiatan itu gitu. Benar. Dan buat teman-teman ini jadi bahan pembelajaran. Terutama kalau ada teman kita kecelakaan,
berusahalah untuk berempati, kalau bisa ikut menolong, terlibat, ayo. Tapi ya itu dengan pengalaman atau perbekalan, perlengkapan yang safety lah Bang, safety yang benar. Safety yang siap ya, Iya, gitu ya. artinya akhir kata jangan sampai kita mau ngesar tapi ujung-ujungnya Kita yang disar. gitu dia. Bener banget nih Bang ya. Oke nih Bang ya. Bener. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Om Sugi apa Bang Sugi nih ya? Pak Sugi ya kali ya. Wah, bebas lah. Bebas ya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.